anggota yang bernama Arga dikenal sebagai ketua geng. Adapun Leon sebagai wakil ketua di geng tersebut. Dan juga ada 3 anggota lainnya dari geng Slebeo yaitu Gavin, Devano, dan Azka. Arga dan teman-temannya berkumpul untuk segera masuk ke dalam kelas. Pada pagi Rabu yang cerah, tepat di jam 7.15, di mana bel sekolah telah berbunyi menandakan saatnya waktu masuk ke kelas. Saatnya jam pertama dimulai. Di mana pada saat ini, Bu Salsa sedang membahas materi mengenai bahaya menggunakan narkoba bagi kesehatan mental dan fisik seseorang. Selamat pagi anak-anak. Baik, jadi hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai bahayanya narkoba bagi kesehatan mental dan fisik seseorang. Narkoba merupakan bahan atau zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup maupun disuntikan dan mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Jadi Bu, anak broken home kayak Devano boleh dong pakai narkoba biar dia nggak stres terus. Apaan sih? Gak ada yang lucu. Bu Salsa terus menjelaskan materi sampai akhirnya Gavin pun tertidur. Bel pergantian jam pelajaran pun berbunyi. Saatnya jam kedua dimulai. Namun, guru yang mengajar hari ini tidak hadir. Akhirnya, mereka pun memutuskan pergi ke markas, tempat khusus perkumpulan anak Slebeo yang berada di belakang sekolah. Mereka sedang berkumpul dan duduk santai sambil berbincang-bincang. Azka yang merasa sedikit bosan dengan usil menggombali Zea, pacar Azka. Sekarang jam berapa, Ze? Jam 9. Kok aneh? Aneh kenapa? Iya, aneh. Waktu terus bertambah tapi cantikmu tidak pernah berubah. Guys, aku punya barang baru nih. Pada mau nyoba nggak? Barang apaan toh? Gavin menunjukkan barang tersebut kepada teman-temannya. Ternyata barang tersebut adalah narkoba atau sabu-sabu yang membuat seluruh anak Slebeo pun terkejut. Kamu dapat dari mana barang itu? Adalah, kalian nggak perlu tahu, cukup aku dan Tuhan yang tahu. Bisa serius nggak, Vin? Ini bukan waktunya bercanda. Ribet, kalau nggak mau nggak usah banyak tanya. Kamu kalau mau rusak gak usah ajak-ajak orang. Semua kesal terhadap Gavin, terlebih Arga. Namun, karena ia tidak ingin berdebat, ia pun akhirnya mengajak teman-teman yang lain untuk pergi meninggalkan Gavin sendiri. Udah, biarin aja dia. Ayo kita pergi sekarang. Gak nyangka aku, Vin. Ih, dasar bandar. Terangku lah, kalau kalian mau pergi aja. Hanya ada Azka, Zea, Baby dan juga Gavin yang tetap berada di markas. Kalian masih di sini, nggak ikut ninggalin aku kayak mereka. Namun, tak satu pun dari mereka menjawab pertanyaan tersebut. Azka yang saat ini tepat berada di samping Gavin dengan cepat merampas barang tersebut dari genggaman Gavin. Apa Jessica? Balikin sini. Cara pakainya gimana, Vin? Gavin, Baby dan juga Zea terkejut dengan apa yang dikatakan Azka barusan. Hah? Serius? Pengen nyobain? Banyak tanya nih, mau ngajarin atau enggak? Oke gas, sini aku ajarin. Azka, aku gak suka ya kamu kayak gini. Udah, diam aja. Zea sangat kecewa dengan perilaku Azka. Ia hanya bisa diam dan memilih duduk di pojok markas bersama Baby. Tiba-tiba, Zea melihat Lily, salah satu siswi culun di sekolah. Lily berada tepat di dekat markas anak Slebeo dan melihat ke arah Zea dan Baby. Beb, itu bukannya si Lily ya? Lah, iya Ze, itu si Lily. Oh my god, ngapain dia di sini? Gak tahu deh, ayo samperin. Zea dan Baby segera menghampiri
mencari Lily. Namun, ternyata Lily telah kabur duluan dengan sangat cepat sehingga Zea dan Baby tidak sempat menyusulnya. Amel, aku ada berita baru buat kamu, Mel. Berita apaan, Li? Mel, si Aska sama Gavin, mereka berdua udah nyelundupin narkoba ke sekolah ini. Hah? Serius, Li? Aku lihat sama mata kepala aku sendiri, Mel. Seriusan, aku ngeliat mereka. Mereka nggak cuma berdua aja, Mel. Hah? Emang ada siapa lagi, Li? Ada Zea sama Baby di sana, Mel. Astaga, ternyata mereka ikutan juga. Li, kita harus laporin ke pihak sekolah biar mereka semua dapat hukuman. Zea dan Baby sangat merasa khawatir saat ini. Jika Lily melihat kelakuan Aska dan Gavin, lalu melaporkannya ke pihak sekolah, maka mereka semua akan berada dalam bahaya. Duh, Beb, dia kabur. Gawat, Ze, gimana kalau dia ngeliat kelakuan Aska sama Gavin? Zea dan Baby pun bergegas kembali ke markas untuk menghentikan kelakuan Aska dan Gavin sebelum mereka semua dalam masalah. Stop, Vin. Udahin semua ini. Aska, udah. Gavin, kelakuan kali ini udah dilihat sama Lily. Aska dan Gavin dengan cepat membereskan semuanya dan menyembunyikan barang tersebut di tempat yang aman menurut mereka. Entah saat ini mereka dalam keadaan sadar ataupun setengah sadar, Aska dan Gavin sangat merasa ketakutan dan gelisah. Serius, si Lily ngeliat. Iya, Ska. Kalau dia sampai ngelapor, gimana dong? Udah tenang, jangan heboh panik kayak gini. Mereka pun bergegas meninggalkan markas dan kembali ke kelas masing-masing. Sesampainya di depan kelas, Gavin dan Aska melihat Arga dan Ana yang sedang duduk santai di sana. Duluan masuk ke kelas, Kak. Aku mau bicara sesuatu sama Arga. Arga, aku mau bicarain sesuatu sama kamu. Mau ngomong apaan? Aku sama Aska saat ini lagi dalam masalah. Masalah? Maksudnya? Tadi aku sama Aska gunain barang itu di markas kita. Terus kata Baby, si Lily melihat kelakuanku sama Aska waktu gunain barang itu. Gila kalian berdua. Kalau sampai pihak sekolah tahu, kita semua bakalan kena masalah, Vin. Arga, bantuin kita. Lakuin sesuatu buat selamatin aku sama Aska. Biar aku aja yang urus semuanya, Vin. Jangan, nak. Tenang aja, Arga. Ini berurusan sama cewek. Kamu gak pantas hadapin semua ini. Biar aku yang selesaiin. Ini masalah cewek sama cewek. Percaya sama aku kalau ini bakal selesai. Aku percaya sama kamu, nak. Kamu gak usah khawatir, Vin. Semuanya bakal aman. Ana pun pergi meninggalkan Arga dan Gavin. Dia bergegas mencari Lily di sekitaran sekolah. Di tengah perjalanan, Ana bertemu dengan Zea dan Baby. Ana, Baby dan Zea melanjutkan perjalanan mereka. Akhirnya, mereka melihat Lily duduk sendiri di taman sekolah. Mereka pun dengan cepat menghampiri Lily. Lili! Kamu mau ngelakuin apa ke kita? Gak ngelakuin apa-apa. Gak usah bohong, Li. Dengar ya, Li. Kalau kamu masih mau aman di sekolah ini, mending tutup mulut. Jangan sampai apa yang kamu lihat tentang kelakuan Gavin sama Aska didengar murid lain, terutama pihak sekolah. Paham, Li? Awas aja, tumut ember. Awas sampai kamu nyebarin semuanya. Kalau sampai kesebar, aku gak bakalan pernah maafin kamu, dan hidup kamu gak bakalan tenang. Tanpa berbasa-basi, Ana, Baby, dan Zea meninggalkan Lily dan bergegas menuju ke markas lalu memanggil semua anak selebel untuk berkumpul. Gimana, nak? Semuanya aman? Masalah sama Lily udah kelar. Serius, nak? Iya, Kak, semuanya udah beres. Saat tiba di kelas, Arga tidak melihat Devano di kursinya. Arga bertanya pada Gavin yang duduk bersampingan dengan Devano. Namun, Gavin pun tidak tahu di mana keberadaan Devano. Tiba-tiba, guru BK dan guru TU datang ke kelas mereka, memberitahu bahwa akan diadakan razia di seluruh kelas. Anak-anak, mohon perhatian sebentar ya. Pihak sekolah baru saja mendapatkan laporan bahwa ada murid yang menyelundupkan barang terlarang di sekolah ini. Oleh karena itu, kami akan melakukan razia. Mohon kerjasamanya. Ternyata, dalang dibalik razia dadakan ini tidak lain dan tidak bukan adalah ulah Amel yang dengan sengaja melaporkan masalah yang ia ketahui dari Lily ke pihak sekolah. Akhirnya, razia di kelas mereka pun selesai dilakukan. Guru-guru meninggalkan kelas mereka. Tetapi, anak-anak selebel masih bingung kemana menghilangnya Devano saat ini. Mereka telah mencari ke seluruh bagian sekolah, namun tidak juga menemukan Devano. Oh iya, ada satu tempat yang belum mereka cek, yaitu markas. Mereka pun bergegas menuju ke markas. Saat tiba di sana, mereka melihat Devano yang terbaring di lantai dengan mulut
bungkusan tersebut, Arga langsung melempar bungkusan itu ke lantai dan membuat semuanya terkejut. Ini semua karena kamu, Vin. Kok aku sih? Maksud kamu apa? Kalau aja kamu nggak bawa barang ini ke sekolah, Devano nggak bakalan kayak gini. Itu salah Devano sendiri. Aku nggak pernah maksa dia buat nyentuh barang itu. Tapi kamu yang bawa barang ini ke sekolah. Maksudmu apa? Mau ngebela yang salah. Tapi nggak salah. Kelas Vin, kelas kamu sekarang. Maksudmu apa? Udah, jangan bikin masalah lagi. Kalau aja kamu nggak bawa barang ini ke sekolah, Devano nggak bakalan kayak gini. Semuanya sudah larut dalam kemarahan masing-masing. Arga, Gavin, Leon, dan Aska bukannya menolong teman yang sedang sekarat, malah berkelahi hebat di markas. Sementara Devano sudah terbaring di pangkuan Kay dengan kondisi yang kritis dan tak berdaya. Davin, udah Vin. Len, udah, berhenti, Arga! Tiba-tiba terdengar teriakan seorang guru. Berhenti. Ada apa ini? Lantas menghentikan keributan yang sedang mereka lakukan. Kenapa kalian berkelahi di sekolah seperti ini? Ada apa ini? Cepat telepon ambulans sekarang. Salah satu di antara mereka langsung menelpon ambulans. Namun, semuanya terkejut saat Devano tiba-tiba memegang dadanya. Terlihat seperti ia mengalami sesak yang begitu hebat. Dengan seketika, Devano terdiam. Matanya pun perlahan tertutup. Dev, sabar. Buka matamu, Dev. Debbie yang berada di samping Devano langsung meraih tangan Devano dan mengecek denyut nadinya. Gak mungkin. Maksudmu apa, Beb? Denyut nadi Devano udah gak ada. Semua yang berada di sana seketika syok berat. Bangun, Dev. Jangan tinggalin kita. Bangun Dev, bangun. Ini semua pasti gara-gara kamu, Kay. Devano udah gak ada. Itu semua gara-gara kamu. Fanny yang terbawa amarah langsung menampar Amel Mulutmu dijaya, Mel. hingga membuat Amel pergi. Semua ini gara-gara kamu, Vin. Kamu yang bertanggung jawab atas kematian Devano. Bukan aku. Gara-gara kamu, Vin, Devano kena imbas dari barang yang kamu bawa. Bukan cuma Devano, tapi aku juga kena. Gara-gara kamu juga, aku ikut-ikutan nyobain barang itu. Gara-gara kamu, Devano meninggal, Vin. Di kelas waktu itu, kamu bilang kalau narkoba bisa hilangin stres buat Devano. Lihat sekarang, Devano nyobain barang itu buat hilangin stres. Dan semua itu karena kamu, Vin. Devano meninggal karena kamu, Vin. Karena kamu. Kita hancur, Vin. Itu semua karena kamu. Semua hancur karena kamu, Vin. Karena kamu. Bukan aku. Satu kelas dibuat terkejut dengan teriakan Gavin. Begitupun dengan anak-anak Slebeo yang saat ini berada di hadapan Gavin. Vin, kamu kenapa? Devano, kamu masih hidup? Tanpa berpikir panjang, Gavin langsung memeluk Devano yang saat ini berada di hadapannya. Aku nggak bakal nyoba barang yang bakal bikin pertemanan kita hancur. Gak akan pernah. Ngomong apa sih, Vin? Kamu ngigau, Vin. Vin, kalau masih ngantuk tidur aja lagi. Lanjutin mimpi indahnya ya. Gavin masih bingung dengan semuanya. Ia heran mengapa teman-temannya tertawa, sedangkan ia sangat merasa takut dengan hal yang terjadi pada Devano. Setelah beberapa menit kemudian, Gavin sadar bahwa ia barusan hanya mengalami mimpi buruk. Ternyata cuma mimpi, guys. Namun, Gavin senang dengan mimpi yang ia alami. Dengan semua mimpi itu, niat buruk yang terlintas di pikirannya pun hilang. Ia tidak ingin kehilangan orang-orang yang sangat ia sayangi dalam hidupnya. Jadi teman-teman, pesan moral yang dapat kita ambil dari drama ini adalah narkoba dapat merusak masa depan generasi bangsa. Oleh karena itu, kalangan pelajar sebagai penerus bangsa harus diselamatkan dari ancaman bahaya narkoba. Berlandaskan ilmu pengetahuan harus terus dibarengi dengan pendidikan moral dan agama. Pemberantasan dan pencegahan narkoba menjadi perhatian dalam mewujudkan generasi muda bebas narkoba. Yang tidak kalah penting ialah pendidikan moral dan keagamaan harus lebih ditekankan kepada diri kita masing-masing. Karena salah satu penyebab terjerumusnya kita ke dalam hal negatif termasuk penyalahgunaan narkoba ini adalah kurangnya pendidikan moral dan keagamaan yang kita serap. Inilah penampilan drama dari kelas 11 IPA 2. Sekian.